Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah untuk mengikuti rapat kali ini tentang bisnis kita yang berbisnis pengetahuan rezeki. Gimana risikonya diambil dengan melihat situasi dan kondisi dari kita kayak dari UMKM, dari belakang, belakang rezekinya sangat mudah dibuat dan dapat dan tidak ada sebatas cemilan aja. Usaha ini menguntungkan dari pedagang dan produk sendiri juga dapat meningkatkan dari pembeli. Lalu yang akan kita bahas selanjutnya ini kita harus membahas bagaimana sih perkembangan produk ini ke depannya. Kayak misalnya biaya bahan baku, berapa perolehannya, apakah ada untung atau rugi, terus lalu bagaimana sih kita mengatasi permasalahan yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, untuk itu saya mengadakan rapat ini secara terbuka, melibatkan semuanya untuk ke depannya, biar kita bisa melakukan mengambil keputusan bersama. Dan untuk itu saya ingin meminta saran dan pendapat dari kalian. Untuk itu ada yang bertanya atau berpendapat? Saran nih Kak dari saat ini, kita ini harus diversifikasikan produk, kayak kita ini harus menjangkau lebih banyak konsumen dengan selera yang berbeda. Kita juga harus menjaga kualitas produk dan pelayanan biar rasanya itu konsisten dan pelayanannya juga ramah. Terus kita tuh harus menyiapkan daya tarik dan kepercayaan konsumen. Terus tuh kayak kemasan yang menarik dan juga harus dijual di bisnis. sebelum masuk itu kayaknya kita harus mengadakan promosi kayak di promosi atau pasaran. Terus untuk meningkatkan penjualan kita tuh juga harus menjaga review dari pelanggan, dan itu kan juga untungan lebih kepercayaan. Lalu ada lagi yang menanyakan atau sudah? Oke, baik, ada lagi yang menanyakan? Nah, saat ini Kak ingin ngomong lagi ya. Kita juga harus meriset pasar. Kenapa? Karena kita harus tahu biaya bahan baku apakah ada peningkatan atau tidak. Lalu kita observasi juga ada tidak wirausaha lain yang menjual produk yang sama. Nah, jika ada peningkatan bahan baku, kita juga harus meningkatkan harga jual. Setelah itu, hitung perolehan dari penjualan, apakah ada keuntungan atau kerugian. Lalu, setelah tahu, kita tentukanlah ke depannya apakah ada inovasi yang baru untuk ke depannya. Nah, betul Kak, apalagi kan kita penangkapannya membantu kan, jadi harus aman dan sukses. Nah, itu tuh menjaga ketahanan produk dan kita ini kan menjual produk tertentu. Iya, betul. Itu kan udah pasti harus menjadi aman atau perlu ada perusahaan sebelum jual. Baik, terima kasih untuk semua saran dan pendapat kalian. Apa yang kalian lakukan sudah bagus untuk kedepannya. Dan mungkin masih banyak lagi lah ada inovasi baru. Tapi dapat kita ambil bahwa salah-salah di kedepannya itu kayak inovasi baru, penggunaan kualitas produk, penggunaan produk harus standar dan tidak mungkin lebih dari pasaran. Lalu ada promosi yang menarik untuk pasaran dari pagi. Untuk itu kerjasama tim itu juga harus jadi alasan utama ya untuk bisnis kita, karena kalau misalnya tim kita ini berantakan ya enggak saling bersama itu pasti bakal menghambat itu ya. Lalu pasti ada tantangan. Tantangannya harus kita pecahkan secepatnya. Itu kita bilangkan misalnya di bulan ini atau minggu ini meningkatkan nih penjualan meningkat, tapi di minggu ke depan malah menurun. Nah itu gimana sih kita mengatasinya? Itu lah ya masalah itu
depannya bakal menurun terus, rugi dong gitu. Baiklah ya, makasih lah ya untuk semua sarannya. Lalu kita cukupkan lah ya rapat kali ini, sambil semuanya menghadapi waktu yang tepat atau nantilah bakal dibahas lagi. Biar diskusi tadi bakal tetap berkembang, maju dan sukses. Baik, terima kasih untuk rapat kali ini dan terima kasih untuk saran-sarannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.